Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Veronica dengan NIM 0805 1182429012. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, itu pengenalan alat survei dan pemetaan. Jadi untuk dasarnya itu survei dan pemetaan itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengukur serta menganalisis data spesial mengenai permukaan pada bumi, kemudian itu untuk mendapatkan hasil yang akurat, dan dia tuh diperlukan berbagai alat bantu yang berfungsi menentukan posisi, terus jarak, arah, terus maupun ketinggian. Alat yang digunakan itu bisa berupa perangkat modern berbasis satelit seperti GPS, kemudian maupun alat manual seperti kompas. Jadi yang dijelaskan pada materi kemarin itu dijelaskan bahwa ada dua alat. Yang pertama itu GPS yang hand untuk bisa di tangan atau genggam. Itu adalah perangkat GPS portable yang mudah dibawa ke lapangan. Alat ini digunakan untuk menentukan posisi titik koordinat kita secara praktis dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Jadi GPS yang lagi saya bahas ini GPS handheld. Umumnya itu dipakai untuk kegiatan survei lapangan ringan. Kemudian itu bisa juga untuk pemetaan skala menengah sama navigasi perjalanan. Sama bisa juga untuk penelitian kelautan seperti jurusan saya, dan untuk kelautan bisa, kehutanan juga bisa. Kemudian itu keunggulannya itu terletak pada ukurannya yang kecil, terus kemudian dari ukuran yang kecil itu jadi dia gampang untuk dibawa. Terus baterainya itu juga cukup tahan lama dan kemudahan untuk menggunakannya. Kemudian itu ada alat yang kedua, itu namanya GPS Trimble yang TDC yang 600. Itu merupakan perangkat GPS yang profesional. Dia itu berbasis seperti handphone, yaitu Android, persis sekali seperti kita memegang HP, tapi dia itu punya bendolan di atasnya, itu berbentuk sedikit lingkaran, tapi dia nggak sempurna lingkaran. Yang seperti Android itu dia tuh memiliki akurasi tinggi, terutama untuk survei yang detail. Terus itu alat ini tuh bisa dilengkapi dengan teknologi GNSS, yaitu Global Navigation Satellite System, sehingga itu dapat mampu menerima sinyal dan berbagai satelit. Trimble ini juga tidak hanya berfungsi menentukan posisi, tetapi juga dapat langsung terhubung dengan aplikasi survei digital tersebut. Terus kemudian ada penyimpanan data dalam jumlah besar serta pendukung integrasi dengan sistem informasi geografis atau dari itu. Karena keunggulan ini itu alat tersebut banyak digunakan dalam pemetaan geodesi atau pertahanan serta survei teknik. Kemudian itu saya akan menjelaskan jenis kompas. Jenis kompas itu kita jelaskan dulu kompasnya. Kompas itu sebagai alat navigasi memiliki beberapa jenis dengan fungsi yang berbeda. Kompas contohnya itu ada kompas bidik. Kompas bidik itu digunakan untuk menentukan arah. Kemudian ada kompas geologi, itu dipakai untuk survei struktur batuan untuk anak geologi kan biasanya. Terus bisa juga untuk lapisan tanah. Terus ada kompas orientering, itu digunakan untuk kegiatan lapangan pendidikan karena
karena dia itu lebih sederhana. Kemudian kita bisa jelaskan tentang bagian-bagian pada kompas. Kompas itu memiliki beberapa bagian utama. Contohnya itu ada jarum magnet. Jarum magnet itu sendiri komponen penting yang selalu menunjukkan ke arah utara bumi. Terus ada skala derajat, terus ada cermin atau kaca bidik, dan lain-lain. Terus yang dapat saya sampaikan, atau dengan demikian itu alat survei dan pemetaan seperti GPS, terus Trimble contoh tadi, serta berbagai jenis kompas itu memiliki peran masing-masing untuk yang saling melengkapi. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan saya dari awal, bahwa alat survei dan pemetaan itu berperan penting dalam memperoleh data spesial yang akurat di lapangan. Contohnya tadi ada GPS untuk yang kita genggam, terus kemudian ya itu kan bisa digunakan untuk pemetaan praktis dengan akurasi yang menengah. Kalau sedangkan yang GPS Trimble tadi yang TDC 600 itu mampu memberikan hasil lebih bagus lah, lebih presisi. Terus karena dengan sistem yang digital modern, jadi dia lebih kualitasnya lebih ada lah gitu. Kemudian itu ada kompas yang tetap menjadi alat dasar yang bermanfaat untuk orientasi arah. Terus dan saya juga tadi sudah menjelaskan bahwa ada jenis, terus kemudian bagian-bagian serta yang mendukung fungsinya, kemudian apalagi ya. Jadi itu kegiatan survei dan pemetaan ini dapat dilakukan lebih efektif, baik untuk kebutuhan yang sederhana maupun yang sedang melakukan penelitian profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.